Halo Sobat Gerak, balik lagi sama aku Adin. Diajak cerita kali ini kita udah kedatangan Kak Razes dan Kak Bintang, dan malam ini kita bakal ngebahas tentang jurusan nih teman-teman, yang jurusan Saintek yang sekiranya mungkin teman-teman udah pernah dengar atau pernah baca di sebuah artikel atau di sebuah website, yaitu PWK atau Planologi, Perencanaan Wilayah dan Kota. Mungkin langsung aja nih ya, sebelum kita mulai diskusinya, perkenalan dulu mungkin dari kakak-kakaknya, mungkin boleh dari Kak Razes duluan. Oke, halo selamat malam teman-teman Sobat Ajak Gerak di rumah dan Nadinda. Senang banget nih bisa diajak ya. Perkenalkan nama aku Razes Manggala, biasa dipanggil Razes. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya. Oke, mungkin boleh lanjut untuk perkenalan dari Kak Bintang juga. Oke, aku semuanya perkenalkan nama saya Bintang, saya lagi belajar di ITS, jurusan mereka kalau tahun angkatan 2017 udah mulai semester akhir. Oke, berarti kita kedatangan dua tamu yang jurusan sama-sama jurusan PWK, tapi di universitas yang berbeda nih teman-teman. Jadi ada Kak Razes yang dari PWK UB dan Kak Bintang dari PWK ITS. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya Kak ya. Yang pertama itu boleh Kak gambaran umum nih kira-kira jurusan PWK itu di ITS gimana dan di UB gimana? Kita mungkin boleh duluan dari Kak Bintang nih. Oke, ini berarti jelasin ini ya PWK secara umum ya. Iya. Oke, kalau Fokus. misalkan PWK ya mungkin teman-teman udah tahu PWK itu lebih dikenal dengan panologi mungkin ya. Nah itu kalau dari aku mendefinisikan PWK merupakan sebuah program studi yang mempelajari dasar-dasar perencanaan, terus juga morfologi kota, perpetaan, struktur tanah, transportasi, serta mungkin juga merambah ke desain gitu. Uh, Terus kalau misalkan ilmu PWK juga kadang kita juga belajar mengenai ini ya, ilmu sosial ekonomi gitu. Dan kalau lulusannya PWK sering disebut sama planner gitu. Nah, planner itu apa? Planner itu akan memiliki kompetensi di bidang perencanaan sebuah kota dan juga dia biasanya juga menentukan sebuah tata guna lahannya juga, sistem transportasi dan lainnya juga. Contoh di sebuah kota terdapat berbagai macam komponen fisik kayak misalkan kita tahu ada perkantoran, permukiman, industri, juga sistem transportasi. Bahkan di kota juga kita ada namanya aspek non fisik kayak misalkan kemacetan ataupun kepadatan penduduk. Nah, disinilah peran planner itu harus menguasai semua aspek itu. Mungkin itu dulu, Dinda. Oke, jadi gitu ya Kak, kalau gambaran PWK di ITS ya Kak ya. Mungkin boleh lanjut dari Kak Razes, PWK UB tuh kira-kira gambaran umum jurusannya gimana tuh Kak? Oke, nah sebelum aku masuk ke PWK specifically in UB, mungkin aku jelasin dulu PWK ya, in my perspective. Tadi bener banget kata Kak Bintang, udah jelas banget lengkap banget. Tapi for me, PWK itu adalah ilmu yang mempelajari masa kini, merencanakan masa depan, tentunya dengan pertimbangan sejarah atau masa lalu. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai PWK, apa sih yang dibahas dalam PWK? Sebenarnya yang dibahas itu adalah aspek-aspek perkotaan, bukan hanya aspek fisiknya aja, misalkan transportasi atau MRT ataupun jembatan segala macam. Tapi kita juga membahas bagaimana sosial masyarakatnya, politiknya, bahkan hingga kebudayaannya. Jadi emang PWK itu benar-benar uh, mem mempelajari semua hal yang ada di perkotaan, pemukiman, termasuk masyarakatnya. Nah, kalau untuk di PWKUB sendiri, to be honest, kita nggak pernah dibeli hints atau clue dari dosen-dosen kita tentang specifically kita itu fokusnya kemana. Tapi kita memang dituntut untuk bisa dan mampu mempelajari semua aspek-aspek dan juga fokus-fokus lokus-lokus wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Karena di UB sendiri, terutama, itu kan kebetulan adalah PWK dengan studio terbanyak di Indonesia. Jadi kita belajar bagaimana permukiman kota, studio perencanaan desa, perancangan kota, urban design, transportasi hingga perencanaan sebuah wilayah. Jadi benar-benar paket komplit yang ada di UB dan aku rasa sih nggak ada fokus atau lokus tertentu kita membelajar tentang apa, tapi benar-benar semua aspek kita bahas. Gitu sih Dinda. Oh, berarti jadi di PWK UB gitu tuh kita dituntut untuk belajar semua aspek yang ada di PWK itu sendiri ya Kak ya? Iya, betul. Nah, mungkin aku pernah sempat baca ya Kak, katanya di PWK itu kita tuh belajar teknik juga, kita belajar ilmu sosial juga, dan kita juga belajar ilmu desain. Itu tuh bener nggak sih Kak? Mungkin boleh dari Kak Bintang dulu. Oke, iya,
bener banget ya Dinda. Kalau di PWK kita belajar banyak hal. Ibarat tuh kalau misalkan jeruk ya, kita tuh kayak belajar kulit jeruk gitu. Di semua aspek tuh kita pelajari. Bahkan kita juga ngerambah ke desain. Kayak misalkan kita juga ada tuh salah satu matkul namanya perancangan kota ya, di mana matkul itu hampir sama kayak RC. Kita juga disuruh merancang sebuah bentuk bangunan dan juga sirkulasi udara dan sebagainya gitu. Mungkin tadi aku kelupaan Dinda. Jadi kalau misalkan di PWKTS itu punya fokusan ya. Kalau PWKTS itu lebih ke punya fokusan ke perencanaan daerah pesisir karena notabene kita kampus maritim gitu. Dan kita tahu juga maka dari itu kita basicnya merencanakan sebuah daerah pesisir. Tapi kita juga sama kayak Razes ya, kita juga belajar semua hal. Dan tadi kalau misalnya kembali ke pertanyaan awal, untuk mata pelajarannya tadi kalau misalkan lebih spesifik lagi ya, kalau di PWK itu kayak misalkan kita belajar mengenai aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga tadi aku bilang ada aspek desainnya juga. Mungkin bisa Razes nambahin. Oke, ini langsung masuk aja nih ya. Iya, boleh. Oke, jadi bener banget. Mereka adalah mungkin bisa dikatakan sebuah jurusan social engineering ya. Jadi perpaduan antara teknik dan juga sosial. Kenapa dikatakan social engineering? Karena nantinya ketika kita masuk dalamnya, kita tuh harus terjun langsung ke masyarakat. Kita harus melihat dinamika yang terjadi di masyarakat itu sendiri, gimana kita mengambil data dengan survei di lapangan, kemudian juga kita nanti presentasi di depan Pak Lurah, Pak Camat, atau bahkan juga petinggi-petinggi yang ada di dinas dan pemerintahan gitu ya. Kenapa juga kita belajar teknik? Karena kita menganalisis bagaimana volume drainase, kita menganalisis seberapa besar IPAL yang harus dibangun untuk menampung sanitasi, dan juga untuk masalah desain benar banget kita harus mendesain sebuah kota, urban planning kan, dan juga bukan hanya sampai situ, kita juga dituntut untuk mampu membuat video animasi. Mungkin kalau kemarin kamu pernah lihat video sayembara pembuatan ibu kota yang baru, itu kan ada video animasi perkotaan, desain mau kayak gimana ya. Nah, sebenarnya mahasiswa PWK, kalau di UB khususnya, itu juga kita mempelajari bagaimana membuat video tersebut. Karena dari sekarang aku udah disuruh membuat tugas seperti itu. Misalkan sekarang aku kan lagi studio perencanaan desa. Aku membuat video desa di mana fokusnya peternakan ya, karena desa itu ada peternakan dan komoditasnya susu dan madu. Jadi gimana caranya aku membuat video animasi kalau saya dan kelompok saya ingin membangun pengolahan air limbah untuk peternakan, gimana membuat sentra usaha UMKM yang ada pada masyarakat dengan video sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi emang bener-bener banyak banget yang dibahas Dinda dan seru banget pastinya. Iya sih Kak, dari cerita Kak Razes dan Kak Bintang pun aku kebayang sih seberapa serunya jadi mahasiswa PWK ya. Berarti di PWK kita juga diajarin ini ya Kak ya, perencanaan kota dan juga bentuk kotanya itu akan seperti apa ya gitu ya Kak. Dan juga melihat dari semua aspek sosial dan berarti kayak kemacetan dan kepadatan sebuah penduduk itu juga dibahas Kak di PWK. Iya, betul banget. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih Kak, mata pelajaran atau mata kuliah yang benar-benar kayak menjelaskan atau menggambarkan PWK banget tuh apa ya kira-kira Kak? Mungkin boleh dari Kak Razes duluan nih. Kalau mata pelajaran yang di PWK ya, yang PWK banget ya, studio sih, parah studio. Jadi studio itu emang bobotnya paling besar kan. Aku nggak tahu, mungkin di kampus-kampus lain juga. Nah, kalau di UB sendiri, itu studio tuh 5 SKS sendiri. Kalau yang lain cuma 2 SKS atau 3 SKS, di PWK UB tuh 5 SKS. Dan studio itu benar-benar menghabiskan waktu 24 jam per 7 gitu kan. Kayak kita benar-benar sibuk banget tiap hari. Kita nggak tidur buat nyusun laporan yang beribu-ribu halaman. Kita buat beratus-ratus peta. Kita juga nanti survei ke masyarakat. Dan studio itu banyak hal-hal gabut tapi penting yang kita pelajarin, Adinda. Kayak misalkan kita ngitungin kendaraan yang masuk. Kita catetin plat nomornya. Atau kita masuk ke got buat uji mutu air baku, limbah. Terus kayak banyak banget sih hal-hal yang seru banget di studio. Berarti Mungkin nanti bakal itu ditambahin. kayak sering ini ya Kak ya, berarti sudah terjun ke lapangan yang langsung gitu ya Kak? Iya, dan memang kayaknya bukan UB aja sih, Dinda, tapi seluruh PWK memang lebih banyak dan kombinasi sih antara terjun ke lapangan dan pembuatan laporan. Mungkin boleh nih dari Kak Bintang Kak, di ITS, di PWK ITS tuh kira-kira mata kuliah yang menggambarkan PWK banget tuh apa tuh Kak? Oke, mungkin secara umum ada 2 ya. Nah, yang pertama itu pengantar PWK. Jadi matkulnya itu dikasih di awal, Adinda.
Nah, terus yang kedua, sama kayak Razes, jadi kita kalau misalkan arsitektur, PWK, itu identik yang namanya matkul studio, yang mana matkul studio ini kayak emang kita disusun dari awal banget ya, dari buat desain survei, kita juga persiapan survei, kita survei langsung, sampai kita juga menganalisis sebuah permasalahan di daerah desa gitu. Dan nantinya outputnya berupa laporan yang mungkin bisa dibilang banyak banget ya halamannya, mungkin bisa beratus-ratus halaman gitu. Dan kalau misalkan tadi di PWK UB itu ada 6 studio, nah kalau misalkan di kita itu ada 5 studio. Jadi yang pertama itu ada studio perencanaan dan transportasi, jadi kita fokusnya ke transportasi. Lalu yang kedua, studio perencanaan kota, jadi fokusnya emang di kota. Yang ketiga, studio perancangan kota. Jadi kalau misalnya perancangan ini lebih ke kita ngeliat dari aspek desainnya dan sebagainya. Jadi kayak sama kayak arsitek sebenarnya. Lalu yang keempat, nah ini yang tadi aku bilang bahwa kita punya fokusan di pesisir, maka dari itu kita juga ada di apa namanya studio perencanaan pesisir. Jadi kita mengatur pola ruang yang ada di laut gitu ya. Lalu yang kelima, kita juga ngebahas mengenai studio perencanaan wilayah. Jadi kesimpulannya bahwa ada 2 matkul, yang pertama teori PWK, yang kedua tadi matkul studio itu, Dinda. Nah, kira-kira nih Kak, selama jadi mahasiswa PWK tuh, ada nggak sih kira-kira mata pelajaran yang waktu SMA kita pelajarin itu masih dipelajarin gitu, kayak ilmu eksak? Kayak contohnya mungkin di teknik fisika ya, kita udah nggak belajar kimia, nggak belajar biologi lagi, tapi fokusnya lebih ke fisika dan matematikanya. Tapi kalau misalnya di PWK tuh, kira-kira masih ada nggak sih Kak ilmu eksak yang dulunya di SMA dipelajarin, tapi di kuliah juga masih dipelajarin juga nih Kak? Mungkin boleh dari Kak Bintang? Oke, tadi aku sebenarnya udah ini ya, udah mengatakan sebenarnya matkul dari SMA yang cocok ya buat di PWK itu apa. Yang pertama itu ini ada matematika. Kenapa matematika? Karena di PWK kita juga apa ya, belajar untuk menganalisis, jadi mengetahui pola. Itu makanya penting buat dimiliki oleh teman-teman SMA, itu matematika. Lalu kedua sama fisika juga ya, kita dari analogi berpikir. Lalu selain mata kuliah mata kuliah pelajaran yang berbau dengan teknik, kita juga ini ya, mungkin mata kuliah geografi dan sosiologi yang cocok buat dikembangkan di PWK nanti gitu. Mungkin itu dari aku, Dinda. Boleh mungkin Kak Razes kalau di UB gimana Kak? Masih ada nggak tuh pelajaran eksak yang dipelajarin? Oke, eksak itu kan berarti Mafiskim bio gitu ya? Iya, iya. To be honest, aku tidak menemukan sama sekali fisika dan kimia. Biologi masih kita belajar ekosistem, tapi ekosistem gitu ya udah, maksudnya semua orang pasti bisa. Iya. Matematika aku rasa di semua jurusan pun pasti ada matematikanya kan. Jadi matematika pasti kepake saat kita menganalisis atau menghitung bagian-bagian perkotaan, menghitung volume drainase segala macam, itu pasti ada. Sisanya sih nggak ada, tapi bener banget kalau kata Kak Bintang, kalau sebagai mahasiswa IPA, itu kan kita nggak pernah belajar geografi, sosiologi. Nah itu sih challenge dari belajar PWK, karena mostly kita belajar mengenai sosiologi, geografi, tapi anak PWK itu biasanya learning by doing, jadi sambil berjalan sambil kita belajar, gitu sih, Dinda. Oh gitu ya Kak. Berarti setelah masuk ke dunia PWK-nya itu sendiri malah banyak ketemu ilmu-ilmu sosial ya Kak ya? Kayak gitu. Hilang semua ilmu eksaknya. Nah, mungkin kita lanjut aja Kak ke pertanyaan selanjutnya. Eh misalnya kayak di tiap universitas gitu ya, kayak di ITS dan di UB gitu, apa tuh kira-kira pelajaran yang dipelajarin setiap semesternya gitu Kak, setiap tahunnya? Mungkin mulai dari Kak Razes dulu. Oke, setiap tahunnya apa ya? Sebenarnya banyak banget. Kalau di semester 1, sebentar. Semester 1 tuh kalau nggak salah aku belajar komputasi spasial. Terus lingkungan, terus juga belajar. Dan ini sih kalau semester 1 lebih ke matkul-matkul wajib kayak bahasa Indonesia, agama, bahasa Inggris segala macam. Nah, Kantor ya? semester ya mata pelajaran yang basic ada di semua di semua kampus gitu ya. Nah, Iya. kalau semester 2 kuliah itu agak susah nih, udah mulai susah nih. Kayak misalkan contohnya ada metode analisis perencanaan. Terus ada juga analisis lokasi pola ruang, di mana di matkul analisis lokasi dan pola ruang itu tuh dari satu angkatan aku 163 yang dapat A cuma satu. Sisanya B, C, D, E gitu. Yang dapat A cuma literally satu orang. Terus ada juga materi perencanaan desa terpadu, prasarana wilayah kota, dan juga kalau untuk nanti, karena aku masih semester 3, masih dikit banget kan ya yang aku pelajari. Nah, kalau di semester 3 itu ada materi-materi kayak analisis sumber daya lingkungan, ekonomi wilayah kota, aku juga belajar hukum, belajar kewirausahaan, perencanaan kota,
pembiayaan pembangunan. Pokoknya intinya sih semua benar-benar semua ya, semua aspek ya, mulai dari hukum, kemudian juga kita belajar dari sosiologi juga kita belajar. Kemudian yang pastinya yang seperti yang aku bilang kalau di studi atas tuh ada studio kayak perencanaan kota, perhutanan kota, perubahan desain, mendesain sebuah kota, juga studio transportasi, dan yang terakhir ada studio perencanaan wilayah. Jadi emang setiap semesternya banyak hal-hal baru, banyak ilmu-ilmu baru, dan sebenarnya setiap kita belajar setiap semester tuh saling berkaitan. Cuma semakin ke atas semesternya, semakin mendalam dan semakin fokus. Jadi gitu. Wah, jadi semakin ke atas tuh semakin banyak mata kuliah yang berfokus banget ke PWK gitu ya Kak ya? Benar-benar. Dan semester awal tuh mungkin banyak pengantar dan ilmu-ilmu basic yang menjelaskan PWK itu sebenarnya gimana sih gitu. Oke, Bok. Ya. Mungkin boleh lanjut nih Kakak Bintang. Oke, ini maaf ya aku lagi off-cam karena jaringan ya. Ya, nggak apa-apa. Untuk mata kuliah di PWKT sendiri itu ini Dinda. Jadi sama kayak yang Razes ya. Jadi kita emang di semester awal tuh kebanyakan tuh kayak pengantar. Apanya ya misalkan kayak semester 1 aku dapat namanya pengantar PWK, kependudukan, terus juga analisis sumber daya dan geologi. Dan juga kita dari awal kita dipelajari mengenai statistika dasar. Nah, terus yang menariknya kita di semester 1 mungkin sama kayak TB, kita juga belajar juga bahasa Inggris dan juga wawasan kebangsaan, yang mana dua matkul ini tuh kita gabung sama jurusan lain. Nah, lalu di semester 2 kita fokus ke infrastruktur kota, kompetensi perencanaan. Nah, yang mana nih kita udah belajar kayak misalkan aplikasi SketchUp untuk ngedesain ataupun ArcGIS itu pemetaan gitu. Lanjut ya mungkin ya kalau semester 3 tadi lebih ke ini, kita udah mulai namanya ini ya, studio ya, udah mulai berat tuh. Kita yang awalnya itu seingatku aku dapat studio perencanaan dan transportasi. Lalu semester 4 itu udah mulai kalau nggak salah itu studio perencanaan kota. Semester 5 aku dapat dua studio ya, studio perencanaan kota dan studio perencanaan kota. Dan paling akhir tuh studio aku dapat di semester 6, yaitu studio perencanaan pesisir. Dan ini gila banget ya, kayak susah bener gitu. Soalnya kita juga merencanakan daerah pesisir. Mungkin yang semester 7 udah gak ada studio, tapi aku udah dapat matkul yang namanya matkul ini ya, seminar, yang mana itu udah fokus buat ngarah ke TA gitu. Mungkin itu, Dinda. Oke, baik Kak. Berarti benar-benar jadi semakin naik semester tuh semakin banyak matkul yang benar-benar menjurus banget ya Kak ya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih Kak, di PWK itu sendiri spesialisasi apa atau kelompok keahlian apa yang bakal didapat sama anak-anak PWK? Misalnya kayak Kak Bintang pernah tadi bilang pesisir atau perkotaan atau transportasi, itu tuh kira-kira nanti di akhir semester gitu tuh ada nggak sih Kak kayak spesialisasi kayak gitu-gitu Kak? Mungkin boleh dari Kak Razes dulu. Oke, sepanjang yang aku tahu ya, Dinda, dan mungkin maaf kalau misalkan salah karena aku emang anak baru dan masih belajar tentang PWK ini ya, terutama di UB. Jadi setahu aku, as I stated before di firstly banget, kalau misalkan di PWK UB itu emang nggak ada spesialisasi khusus. Karena to be honest, dari jurusan-jurusannya itu sendiri, itu benar-benar tersebar, Dinda. Benar-benar ke semua aspek. Bahkan ada yang jadi banker gitu, saking kompleksnya lulusan PWK UB. Tapi sih, mostly kita tuh di PNS ya, seperti kayak di Bappenas, atau enggak di Ditjen Air, PU, juga mungkin as konsultan, banyak banget yang jadi konsultan perencanaan kota. Mungkin kota sih lebih ke perkotaan, gitu. Berarti kalau UB tuh spesialisasinya lebih ke perkotaan gitu ya Kak ya? Ya. Iya. Oke, berarti kalau ITS gimana nih Kak Bintang? Spesialisasi atau kelompok keahliannya kalau di semester akhir? Oke, jadi kalau di tes tuh ini ya ada tiga bidang keahlian. Jadi yang pertama itu lebih ke pengembangan dan desain, di mana biasanya anak-anak yang ketolak arsitektur kayak aku nih, misalkan ya, aku ngambilnya gitu. Soalnya kita fokusnya ke perencanaan desain. Jadi bagaimana ngedesain suatu kota, lebih spesifik itu. Outputnya bisa berupa dokumen perencanaan, misalkan KTBL. KTBL itu kayak apa ya? Dokumen yang lebih detail untuk menjelaskan sebuah daerah atau kota gitu. Nah, lalu yang kedua itu kita bidangnya perencanaan wilayah, pesisir dan lingkungan. Jadi apa ya? Mungkin ibarat lebih luas lagi, kayak misalnya kita ngerencanain sebuah desa,
ataupun kita rencanain di daerah pesisir dan sebagainya gitu. Contohnya misalkan aku merencanakan sebuah pengembangan pariwisata desa. Jadi lingkupnya lebih luas lagi gitu tentang wilayah. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu kita juga ada spesialisasi mengenai transportasi dan analisis spasial. Jadi orang-orang atau teman-temanku yang biasanya suka ke analisis transport dan kemacetan dan sebagainya, itu biasanya mereka ngambilnya itu di bidang transportasi dan analisis spasial. Jadi di ITS itu ada 3 itu, Dinda, untuk fokusan yang harus dikembangkan. Oh, berarti di ITS ada 3 ya, Kak, ya? Ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Kira-kira nih Kak, di PWK atau di planologi itu tuh kita ada nggak sih sesuatu yang harus kita punya nih gitu, kayak skill yang emang seorang mahasiswa PWK tuh harus punya gitu Kak? Entah itu AutoCAD atau software kayak gitu-gitu Kak. Boleh dari Kak Razes dulu boleh? Oke. Yang pertama, yang paling literally penting-penting banget ya, GIS. Itu aplikasi pembuat peta. Jadi dari aku semester 1 sampai nanti lulus, itu kita harus benar-benar bisa belajar peta ya. Karena, wah parah sih. GIS tuh menurut aku cukup susah. Mungkin Mas Bintang udah lebih dulu, lebih jago ya GIS. Terus yang kedua, skill sebenarnya desain sih, desain sebuah perkotaan meskipun cuma ada satu studio kan. Cuma gimana kita bisa merencanakan satu ruang yang estetik dan ramah lingkungan gitu. Terus yang ketiga mungkin kita juga belajar AutoCAD. Kita juga belajar terakhir yang buat animasi video-video gitu kan. Dan lebih baik sih kalau misalkan kita bisa ngedit video karena biasanya kalau di PWKB sendiri setelah kita studio itu kita ada beberapa dosen yang minta video hasil survei ketika kita merencanakan studio tersebut kan. Kalau kita studio itu kan biasa di luar wilayah ya, misalkan kita keluar kota, keluar provinsi, atau bahkan keluar pulau gitu kan. Nah, biasanya juga ada beberapa dosen yang mau kita membuat dokumentasi berupa video. Jadi, itu sebenarnya basic skills yang harus dipunya sih sama anak PWK. Meskipun nggak wajib, tapi yang paling wajib peta. Karena itu semua anak PWK harus banget bisa kalau di PWKUB. Berarti harus bisa gambar gitu ya, bisa ngedesain gitu ya Kak? Kalau gambar kayak arsitektur yang gambar pakai tangan gitu tuh enggak. Cuma ya gimana sih sebagai anak perencanaan ya harus bisa estetik sih maksudnya. Ya Menggunakan dan pakai software sih Dinda. Jadi kayak nggak perlu bisa gambar literally yang pakai pensil, Iya. pakai gitu itu nggak perlu. Soalnya aku juga sebenarnya dulu kalau boleh cerita nih, dulu tuh sempat worry juga Dinda karena aduh jangan-jangan kayak arsitektur nih harus jago gambar, harus bisa ngelukis gitu-gitu kan. Padahal aku tuh bener-bener gak bisa sama sekali, cuma modal bacot buat ngomong doang buat masuk PWK kan. Karena ternyata emang PWK tuh bener-bener gak seperlu itu sih. Tapi kita harus perlu software-software yang tadi aku bilang, yang aku sebutin sebelumnya. Jadi nggak perlu banget bisa desain gambar. Tapi emang kalau PPT kayaknya wajib nggak sih di semua jurusan Iya. bikin PPT atau bikin poster itu kayak semua wajib. Cuma kalau di PK sendiri gitu. Oh gitu. Berarti tadi yang kayak Karazis tadi bilang kayak learning by doing gitu ya Kak. Jadi itu tuh Iya. bisa jalan sejalannya kita jadi mahasiswa ntar. Mungkin Betul. boleh Kak dari Kak Bintang, gimana nih Kak Bintang? Kira-kira di ITS kita ada nggak tuntutan kayak kita harus punya skill bisa AutoCAD atau ngoding gitu Kak? Oke, tadi tuh menarik ya kalau misalkan Razes tuh dari awal takut kalau gambar, kalau aku kebalik Din. Jadi di awal tuh emang aku pengen masuk PK gara-gara mungkin sama kayak Arsi ya. Soalnya aku lihat tuh sama gitu. Gak taunya nggak ada ya kita disuruh gambar tuh nggak ada sama sekali tuh. Jarang mungkin ya kita suruh gambar gitu. Yang ada benar kata Razes kita kebanyakan disuruh buat peta. Nah jadi mungkin bagi teman-teman yang masih SMA, jadi mungkin kedepannya kalau misalkan ingin masuk PWK, hal pertama yang harus dikuasai tuh tadi ya software ArcGIS gitu. Mungkin dari sekarang udah disiapin laptopnya yang bisa support buat ArcGIS karena di awal aku masuk PWK, laptopku tuh masih apa ya cukup gitu loh. Jadi pas aku masuk kelas tuh benar-benar saya ketinggalan banget karena nggak apa ya nggak support buat pakai aplikasi ArcGIS gitu. Jadi itu yang pertama, kuasai ArcGIS. Lalu yang kedua, tadi karena aku bilang bahwa PWK juga bisa ke desain, maka dari itu aplikasi yang dipakai adalah SketchUp. Jadi SketchUp itu kayak apa ya, desain 3D yang mana kita bisa ngedesain bangunan dan sebagainya.
Dan itu benar-benar sangat diperlukan ya bagi teman-teman yang suka sama urban design atau lebih ke rancang kota gitu. Bahkan kita juga disuruh outputnya berupa visualisasi video desainnya juga. Itu kalau dari segi software ya. Kalau segi skill yang harus dipunya bagi teman-teman yang ingin masuk PWK, mungkin yang pertama dan utama itu adalah complex problem solving. Mungkin ini juga digaungkan sama World Economic Forum bahwa di tahun 2020 kita penting nih punya namanya complex problem solving, karena dari itu kita bisa memecahkan sebuah masalah lebih komprehensif lagi gitu, gak cuma mandang dari satu sudut pandang doang. Nah itu penting banget bagi teman-teman yang ingin masuk PWK, yaitu tadi complex problem solving gitu. Dan mungkin kita dikit ya, ini ngaruh banget ke pola pikir aku sekarang gitu. Misal nih ya, kalau aku ngeliat suatu masalah itu, ya aku gak cuma mandang satu sisi doang, aku kayak lebih ngerti lagi bagaimana sih akar masalahnya, apakah emang karena ini atau sebagainya. Mungkin itu sih, Dinda. Oh gitu ya Kak. Jadi banyak kayak berarti skill-skill yang nantinya bakal dipelajarin di PWK juga. Berarti nggak harus kayak Kak, maksudnya nggak harus bisa dulu gitu, bisa belajar nantinya gitu nggak sih Kak? Enggak, kita ini nggak sih Rajas bisa juga dari nol, harus kita kuasai dulu. Nah, di kampus tuh wadahnya kita belajar gitu. Berarti buat adik-adik SMA tuh yang walaupun belum punya skill-skill kayak gitu tuh bisa mulai dari nol kali ya Kak ya? Benar. Bisa banget. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Di jurusan PWK itu tuh pasti ada praktikum ya Kak ya? Nah, kira-kira gambaran praktikum di PWK, UB, dan ITS tuh gimana sih Kak? Mungkin boleh dari Kak Razes nih. Oke, praktikum. Praktikum sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari survei ya, Dinda. Karena apapun matkulnya, pasti kita terjun langsung ke masyarakat itu sendiri, ke jalan itu sendiri. Misalkan dulu aku dapat analisis lokasi dan pola ruang. Aku sebenarnya kita tuh PWK bukan praktik kayak anak kedokteran atau kayak anak kesehatan yang lab atau anak geologi yang lab. Tapi kita tuh lebih turun langsung ke masyarakat ya Dinda ya. Kayak misalkan tadi yang analisis lokasi aku keliling satu kecamatan buat bikin peta persebaran sarana dan prasarana. Terus juga misalkan studi yang paling lengkap sih. Misalkan kita terjun ke masyarakat buat ngambil data, kita kuesioner, kita juga survei ke instansi-instansi buat nyari data, kita juga ke sungai-sungai kalau ada sungai buat kualitas baku mutu air, kita juga ke jalanan buat ngitung volume kendaraan yang masuk, kita juga ngelihat MCK umum, IPAL, pokoknya segala hal yang berkaitan itu pasti kita datengin sih. Jadi kalau ditanya praktiknya apa ya itu, praktiknya itu dan langsung terjun termasuk ke masyarakatnya. Gitu sih kalau menurut aku Dinda. Oh berarti praktikum versi di UB tuh kita benar-benar langsung terjun ke masyarakat ya Kak ya? Nah, ngelakuin survei yang benar-benar detail gitu ya Kak? Menarik Kak, menarik. Mungkin dari Kak Bintang nih gimana Kak di tes? Ya. Kalau di tes tuh, kalau definisi praktikum yang ada asdosnya yang membimbing tuh kita dapat ini di semester 2, yang mana praktikumnya itu kita ngebahas mengenai ini ya software analisis kayak misalkan SPSS atau CA. Jadi kita benar-benar praktikum yang fokusnya ke ini menganalisis data. Makanya ketika semester 2 kita ada namanya matkul sastra dasar. Jadi di situ fokusnya kita bisa mengetahui bagaimana sih menganalisis sebuah data gitu. Lalu selain praktikum tadi sastra dasar, kita di semester 3 kita juga dapat nih praktikum komputasi perencanaan, di mana kita diajari nih, tadi kayak aku bilang bahwa ada SketchUp, ada juga ArcGIS, kita dipelajari mengenai software PWK gitu. Mungkin 2 itu sih Dinda kalau di tes praktikumnya. Kalau masalah survei bener banget, kita juga ada survei, dan mau gak mau emang PWK tuh ciri-khasnya itu, ciri khasnya jalan-jalan sih. Mungkin mungkin bisa dibilang kalau misalkan PWK survei itu juga diimbangi sama jalan-jalan juga, karena emang kita arahnya ke situ juga. Dan kalau survei kita dapatnya malah di semester 3 juga dapat 4, 5. Jadi biasanya kalau survei itu di matkul tadi yang aku sebutkan tadi di studio gitu. Dinda. Terus kalau misalnya ujian gitu tuh ada nggak sih kayak kira-kira nanti diadain ujian praktek yang benar-benar suruh mahasiswa PWK untuk turun ke lapangan dan melakukan yang diperintahkan gitu, bisa nggak sih Kak?
Kayak ada nggak kayak gitu UAS-nya? Atau UTS gitu? Ujian Eh, praktek yang kayak gitu-gitu tuh lebih masuk ke praktikum atau ujian praktek gitu, Kak? Sebenarnya ada dua ya kalau aku spesifikasi. Jadi kalau yang pertama itu lebih ujian praktikum. Jadi benar-benar kita di kelas, kita ada ujiannya, ada soal-soalnya yang ngebahas mengenai tadi apa namanya analisis statistika dasar sama kemampuan kita untuk menguasai software ArcGIS dan SketchUp. Jadi kita praktikumnya benar-benar di kelas nih, Dinda. Jadi kita dituntut buat menguasai bagaimana tuh cara ngedata dengan benar, bagaimana kita ngolah data dengan benar, dan juga kita diuji kemampuannya bagaimana sih cara mengolah SketchUp dengan benar dan baik itu gimana. Itu yang pertama. Lalu untuk survei lapangan itu merupakan apa ya, nggak kewajiban gitu, jadi kayak itu emang apa ya, menjadi sebuah tuntutan bagi kami karena kan nantinya di studi itu kita juga butuh data yang mana datanya juga kita harus dapatin dari survei gitu. Jadi nggak ada tuntutan buat kita praktikumnya itu harus survei, itu nggak ada, tapi itu merupakan sebuah ini aja sih, kayak bagian dari studio gitu, kita harus survei gitu. Oh gitu, Bu. Gimana Kak? Kalau dari pandangan Kak Razes tuh gimana Kak? Oke, kalau misalkan masalah ujian praktikum tuh biasanya kita di UB tuh nggak mengenal namanya ujian praktikum ya. Karena memang di setiap semester pun kita ada ujian untuk membuat peta dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Kita juga membuat desain juga dari semester 1 sampai sekarang juga ada. Bahkan sampai survei lapangan pun dari semester 1 kita emang udah ada dan emang itu udah bagian dari studio gitu Dinda. Jadi kalau ditanya ada ujian khusus atau enggak, ya emang setiap semesternya kita dapat itu terus nih Dinda, kita ujian itu terus setiap semester. Jadi emang udah nggak bisa dipisahin lagi sih dari kemampuan praktikum dan survei lapangan karena itu emang udah deket banget sama PWK, terutama di UB, karena dari semester 1 kita udah melakukan itu semua. Berarti ujian tulis gitu ada nggak sih Kak? Nah, jadi gini, di PWK UB itu satu matkul itu 4 sampai 5 dosen. Nah, jadi aku ada misalkan semester ini 8 matkul. Jadi aku tuh kurang lebih ada 30 dosen yang ngajar. Jadi ketika UAS, ada UAS yang 3 dosen ngasih, ada yang UTS ngasih 4. Jadi kayak misalkan satu matkul perencanaan desa, ada 2 dosen ngasih tes tulis, 2 dosen ngasih survei, 1 dosen ngasih esai. Jadi banyak banget modelnya, Dinda. Ada juga misalkan matkul lain yang suruh review jurnal, ada yang disuruh buat PPT gitu. Jadi kayak karena beragam dosen, ada hampir 30 dosen, tugasnya pun macam-macam dan itu yang memberatkan sih, salah satu hal yang memberatkan. Oh jadi gitu ya Kak ya, ujiannya lumayan berat gitu ya di PWK. Bener. Nah tadi tuh aku kan dari awal kita ngobrol sampai sekarang tuh aku denger Kak Razes dan Kak Bintang sempat ngobrol dan sempat notice tentang studio nih Kak. Nah aku kan sebenarnya juga dari sosum ya, aku dari ilmu sosial yang nggak tahu tuh studio. Nah kira-kira gambaran studio itu sebenarnya gimana sih Kak? Bentuknya studio itu kalau misalnya di UB atau di ITS itu gimana? Mungkin boleh dari Kak Bintang nih. Oke. Mungkin secara simpelnya ya Dinda. Jadi studio itu outputnya atau produk akhirnya itu berupa laporan biasanya. Jadi kita disuruh buat dokumen perencanaan di mana itu mencakup beberapa aspek yang kita kaji. Kayak misalkan aspek pendudukan. Jadi kita nganalisis bagaimana sih di sebuah daerah itu penduduknya apakah dia partisipatif atau enggak. Lalu selain pendudukan kita juga mengkaji kayak misalkan ekonominya, apakah di situ ada UMKM-nya atau enggak. Kalau enggak ada mungkin ntar kita gimana cara strategi ke depannya gitu. Lalu selain itu juga banyak, ada juga transportasi, lalu juga kita ngelihat dari tata guna lahannya juga. Jadi intinya seperti itu. Jadi output akhirnya dari sebuah studi itu berupa laporan. Tapi biasanya dosen-dosen juga meminta buat kita itu disuruh ngepresentasi di minggu akhir misalnya. Nah, studio juga itu sistemnya kelompok. Kalau sendiri aku yakin nih, kita mampus nggak bisa ngerjain karena kita harus mengkaji beberapa aspek kayak gitu. Lalu yang kedua, intinya studio itu juga apa ya? Kita disuruh nyusun dari awal nih. Kita buat desain surveinya, kita butuh data dari mana aja. Lalu ketika kita udah buat desain survei, kita langsung nih terjun ke lapangan, kita survei, kita cari data. Biasanya ke instansi ya kalau cari datanya ya. Lalu selain ke instansi kita juga cari data ke ininya langsung, ke daerahnya langsung. Kemarin contohnya di PWKTS tuh pas semester kemarin kita satu angkatan yang jumlahnya 89 orang itu kita ke Tuban bareng-bareng, tapi beda lokasi gitu.
Dan kita dituntut di sana selama kurang lebih 2 minggu nih, Din. Enak tuh, selain kita juga survei, kita biasanya juga dapat dana dari Departemen PWK ITS. Biasanya tuh lumayan sih. Biasanya orang-orang kita itu ngabisin dananya hedon, kayak misalkan beli pizza di mana gitu. Jadi emang dananya emang gede banget buat survei. Nah, ketika kita udah survei, kan kita udah dapat data nih. Nah, data itu kita olah, kita analisis, lalu outputnya berupa ini apa rekomendasi atau strategi buat daerah itu gitu. Ini seperti itu untuk studio. Mungkin Raja bisa nambahin. Oke, nah benar banget nih kata Mas Bintang. Jadi output yang dihasilkan dari sebuah studio yaitu adalah sebuah laporan ya, dokumen tata ruang. Di mana kalau di aku sendiri itu ada 4 substansi utama dalam pembuatannya. Di mana yang pertama itu ada laporan pendahuluan, itu gimana cara kita nantinya mengambil data gimana, kita harus melakukan apa, desain surveinya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah laporan hasil survei. Jadi kita survei dan kita menemukan data apa aja. Nah, LHS ini di PWKUB dipresentasiin. Jadi kalau di PWKUB studio ada 3 kali presentasi. Nah, yang ketiga itu ada laporan hasil fakta dan analisa. Jadi setelah kita mendapatkan data, kita menganalisa data itu seperti apa dan ada fakta-fakta apa aja di wilayah studi kita. Itu dipresentasiin juga. Dan yang terakhir ada presentasi dari rencana. Jadi setelah semua data kita kumpulkan, kita analisis, kita buat sebuah kebijakan dan sebuah rencana yang nantinya akan diterapkan ke wilayah studi kita masing-masing. Nah, studio itu sebenarnya ada banyak banget ya macamnya. Kalau misalkan contoh permukiman kota di aku semester awal. Permukiman kota adalah gimana aku menciptakan sebuah kawasan dan hunian yang baik untuk masyarakat. Baik itu aspek integrasi, kependudukan, kemudian ada aspek perumahan, sarana, jalan, drainase, air bersih, sanitasi. Itu literally semua aspek kita kaji. Terus misalkan ada studio perencanaan kota, di mana kita merencanakan pola ruang, kemudian struktur ruangnya, juga peraturan zonasi per bloknya. Maksudnya gimana, mana yang jadi zonasi perdagangan, mana yang jadi zonasi perumahan, industri, pemerintah dan pelayanan umum segala macamnya. Kemudian skalanya juga wilayah perkotaan, misalkan kayak BWP Malang, Malang Utara itu ada Kecamatan Lowokwaru, kemudian Klojen dan lain-lain. Nah, terus kalau misalkan studio perencanaan wilayah, contohnya itu aku merencanakan sebuah wilayah tematik gitu ya. Misalkan ini Minapolitan yang spesifikasinya perikanan. Terus juga agropolitan di mana fokusnya ke pertanian. Jadi nentuin strategi keuangan apa yang bisa dilakuin per tema kawasannya gitu Dinda. Jadi skalanya tuh kawasan bisa satu kabupaten atau bisa juga kawasan fungsional kayak Jabodetabek atau Malang Raya. Nah, studio ini juga hal yang jadi jantung PWK kali ya Dinda bisa dikatakan. Karena dalam kita survei ke masyarakat itu sendiri, banyak banget nih Dinda tantangannya. Ternyata nggak segampang itu nyari data. Kayak misalkan aku pernah ke satu desa di Malang. Pernah baru nyampe depan rumah, udah diusir, diteriakin. Karena ternyata di wilayah tersebut pernah ada pembagian sembako gratis dengan syarat harus mengganti agama. Nah, dinamika-dinamika gitu kan yang menarik nih Dinda. Jadi kita belajar dinamika masyarakat secara langsung dan kita melihat hal yang sebenarnya wow, nggak pernah ada di pikiran kita, ternyata tuh beneran ada loh di desa-desa. Ada satu desa yang bener-bener isinya orang-orang luar negeri, aku pernah, dan dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, karena itu isinya orang-orang Afrika. Gimana caranya aku komunikasi, sedangkan datanya harus ada. Atau yang lebih parahnya, bisa kena kencing manis nih Dinda. Karena warga desa itu kan baik-baik ya. Jadi tuh aku harus nyari data dari 17.000 persil rumah kalau di semester 2. 17.000 dalam waktu 1 minggu. Nah, enaknya Mas Bintang, di PWK ITS itu 2 minggu. Kalau aku tuh 1 minggu. Dan lebih parahnya, karena semester 2 wilayahnya di Malang, kita tuh nggak libur. Jadi kita kuliah, pulang kuliah sampai malam, itu kita ngambil data ke masyarakat. Dan baiknya itu, mereka suka ngasih teh, gorengan. Jadi, satu rumah kan kita bisa 10 rumah ya, 10-20 rumah. Jadi setiap masuk kita minum teh sampai 20 kali. Jadi aduh, kalau studio tuh sebenarnya kangen banget ya Dinda ngomongin studio dan emang seru banget. Cuma sayang banget karena pandemi, jadi hal-hal yang seru tersebut, apalagi kita ngelakuin satu angkatan, jadi nggak bisa kita rasain lagi. Padahal studio tuh bener-bener seru banget sih, nggak nyesel masuk PWK gara studio. Iya, studio itu sebenarnya apa ya kayak fasilitas untuk anak PWK untuk berdiskusi yang nantinya akan dipraktekkan di lapangan gitu ya Kak ya. Benar Keren. banget.
Berarti seru banget nih Kak PWK, bener-bener kita terjun ke masyarakat dan kita banyak mempelajari aspek-aspek sosial gitu Kak. Oh keren-keren. Aku yang denger aja tuh kayak, wah keren banget sih PWK gitu. Sebenarnya Emang, Dinda, ah, kenapa aku masuk PWK itu? Karena ketika itu aku pengen masuk ke HI atau hukum ya kan, ke ya, sosum banget. Cuma aku ngerasa, ilmu gue di IPA sayang banget nih kalau gue buang sia-sia dan gue harus belajar sosum yang baru. Satu-satunya jurusan teknik yang sosial banget ya PWK. Jadi aku masuk ke PWK biar ilmu IPA aku nggak hilang dan aku bisa belajar sosial gitu. oh kayak gitu. Ya, ya sebenarnya PWK juga apa ya, kan tadi kita udah sempat bilang kalau di PWK kita banyak belajar aspek ilmu gitu, kayak ada ilmu sosial juga, ada ilmu tekniknya juga, dan ada ilmu desainnya. Jadi banyaklah ilmu yang bisa kita dapetin di PWK dan itu tuh kayak amaze gitu Kak. Nah mungkin aku bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir juga dari perbincangan kita pada malam hari ini. Eh, dari sekian kita banyak ngobrol tadi nih Kak, kan udah ngejelasin tuh seberapa pentingnya sebenarnya PWK ini untuk sebuah negara gitu ya. Nah, kira-kira apa yang salah nih dari pandangan masyarakat tentang PWK? Mungkin boleh dari Kak Bintang nih. Aduh, berat ya pertanyaannya. Apa yang salah? Mungkin ini ya, aku juga berdasarkan dari pengalaman langsung ya, pas maba dulu, pas aku masuk PWK, ketika aku terjun di masyarakat dekat ITS tuh, banyak yang PWK tuh gak tahu. Mungkin awamnya mereka ngira PWK tuh Bu Risma. Karena kita tahu juga kan bahwa Bu Risma juga jurusan PWK. Mungkin Aziz juga pasti tahu. Itu sih. Dan biasanya orang-orang ngira bahwa PWK yaudah kamu ntar saya doain jadi ini ya, jadi wali kota ya. Ya itu sih mungkin masyarakat awam mandang bahwa PWK tuh kayak gitu, karena dia ngelihatnya sosok Bu Risma di Surabaya, karena Bu Risma sendiri tuh waktu itu kuliahnya di PWK ITS. Terus yang salah, mungkin gak ada yang salah sih, mungkin benar juga karena mereka masyarakat tuh ngeliat Bu Risma. Cuma menurut aku apa ya, PWK ini sih, mungkin yang bilangnya bahwa PWK tuh ada yang juga bilang mirip arsitektur, bener juga mirip, cuma kita lebih ngebahas dalam apa ya, dalam lingkup makro. Ibarat tuh ya, misalnya kita disuruh ngebuat perencanaan nih. Kita anak PWK tuh ibarat tuh kayak berada di kacamata helikopter. Kita bisa ngeliat sebuah daerah tuh luas banget, bisa dari tadi aspek lingkungan, sosial, dan lingkup apa dan ekonominya. Beda sama arsi. Arsi itu kayak lebih detail banget. Bagaimana sih memilih sebuah material bangunan, bagaimana sih cara ngerancang sirkulasi udaranya. Nah, kalau mereka tuh lebih makro banget gitu. Mungkin itu sih, Dinda. Oke, ini mungkin boleh lanjut aja langsung ke Kak Razesnya nih. Gimana nih Kak? Oke, yang pertama, PWK itu kan dikenal dengan nama planologi ya. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu planologi itu bukan ilmu tanaman, guys. Jadi banyak banget ketika aku ngobrol sama orang-orang dan nanya tentang planologi itu apa, banyak banget dari mereka yang nyangka kalau aku belajar ilmu tanaman. Padahal planologi itu kan plan, perencanaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak banget yang mikir kalau anak PWK itu individualistis. Kayak misalnya, mostly ya, hampir 90% pembelajaran di PWK itu pasti selalu kerja kelompok, selalu berkelompok, dan selalu kerja tim. Hampir jarang banget, literally jarang banget aku kerja sendirian dan ada tugas sendiri. Serius, man. Dan yang ketiga, banyak banget yang mikir anak PWK itu sama dengan anak sipil atau arsitektur. Padahal itu sama sekali, nggak sama sekali sih, mungkin ada persamaan. Cuma jauh lah, beda banget. Terus apa lagi ya? Yang keempat, PWK mungkin banyak yang mikir bakal jadi PNS doang. Ya kan? Pasti banyak yang mikir, paling PNS. Tapi sebenarnya nggak cuma PNS, banyak juga di multinational company bisa, di konsultan bisa, atau kita juga bisa membangun perusahaan kita sendiri. Kita mau bikin perumahan sendiri, kita mau bikin apartemen sendiri, itu bisa banget. Terus yang salah juga, apa ya, mungkin banyak banget yang mikir anak PWK tuh ansos kali ya, karena mikirnya kita merencanakan kota aja direncanain, pasti dia doi nggak dipikirin. Tahu nggak nih, anak PWK tuh sebenarnya isinya anak-anak gokil, anak-anak yang suka jalan-jalan, yang jiwa petualangannya tinggi banget, dan seneng banget
ke masyarakat. Dan yang terakhir yang bukan salah sih, aku mau nambahin perspektif kalau misalkan anak PWK itu ternyata yang paling susahnya adalah ketika bikin peta. Jadi buat teman-teman harus siap. Ketika nanti masuk ke dalam ranah PWK, kalian tuh bukan cuma senang-senang aja nih, kita senang-senang survei, kita senang-senang jalan-jalan, ketemu masyarakat, jalan-jalan ke pantai, atau kita dapat wilayah gunung, kita jalan-jalan ke gunung, atau misalkan kita dapat wilayah studi ke luar negeri, itu dikira senang-senang. Gak sama sekali kita senang-senang ketika survei. Mungkin ada sehari kita bisa refreshing. Cuma jalan-jalan itu tujuannya bukan buat jalan-jalan, tapi buat mencari data dan bekerja. Jadi jangan salah kaprah nih, kalau misalkan jalan-jalannya kita in terms of literally jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang stres dan tertekan karena harus nemuin data yang banyak dalam waktu yang singkat. Tuh, banyak banget tuh gue ngomong jadinya. Dah, itu aja kayaknya Dinda. Sambil nyelam minum air ya Kak, kenapa enggak? Iya, bener banget. Iya mungkin ya keren-keren sih ya. Dan sebenarnya tiap jurusan itu punya apa ya, punya sesuatu yang mungkin masyarakat tuh salah menilai gitu ya Kak. Dan mungkin ya salah satunya PWK inilah yang dirasakan sama anak mahasiswa PWK-nya langsung gitu. Ya mungkin cukup sih dari aku. Nah mungkin untuk menutup pembicaraan kita pada malam hari ini, aku mau sedikit ngambil kesimpulan nih, terkait PWK itu berarti ini ya kayak ilmu yang mempelajari sebuah kota dan wilayah dan aspek-aspek di dalamnya, dan itu tuh kayak dirancanakan gitu. Berarti seorang mahasiswa PWK itu bisa merencanakan itu kan. Berarti menurut aku mahasiswa PWK tuh kayak penting gitu nggak sih Kak perannya di sebuah negara, karena dia itu tuh jadi sebuah planner gitu buat sebuah bangsa gitu ya Kak. Keren. PWK keren sih. Kayaknya kalau nggak ada mahasiswa PWK tuh Indonesia kayaknya nggak bakal bisa maju deh. Nggak bakal bisa pindah ibu kota nanti kalau nggak ada anak PWK. Iya, bener gak ya? Iya. Karena ya yang akan menata sebuah kotanya pasti anak PWK ya kayak. Oke, mungkin ya segitu sih dari aku Kak. Terima kasih buat Kak Razes dan Kak Bintang nih yang udah nyempetin waktunya ngobrol sama aku di Ajak Cerita, salah satu program di Ajak Gerak, dan berbagi pengalaman Kak Razes dan Kak Bintang selama menjadi mahasiswa PWK nih Kak, buat teman-teman Sobat Gerak yang mungkin mau join atau mau daftar di PWK ITS nanti atau di UB juga gitu. Mungkin itu sekian dari aku Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.